4 oknum polisi yang diduga menghambat penanganan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang tak akan bisa tidur nyenyak. Pasalnya, penyidik Polda Jabar kini tengah mendalami keterlibatan 4 oknum polisi ini dalam kasus Subang. Terbaru, langkah penyidik Polda Jabar ini mendapat pengawalan penuh Komisi Kepolisian Nasional. Hal ini diungkapkan Ketua Harian Kompolnas, Irjen Beni Momoto sesuai mengikuti rekonstruksi kasus Subang yang dilakukan di lokasi kejadian di Dusun Ciseuti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Rabu, 22 November 2023. Dikatakan Beni, pengawalan Kompolnas tidak hanya dari sisi pelanggaran etik, namun juga pidana. Seperti diketahui, kasus Subang seperti jalan di tempat dalam 2 tahun lebih. Ditreskrim Polda Jabar menduga lambatnya penanganan kasus Subang karena ada oknum polisi yang ikut bermain dan diduga telah melakukan pelanggaran prosedur dan etik. Peran satu di antara perwira adalah memerintahkan seorang warga yang sehari-hari menjadi petugas bantuan polisi, Banpol, ke lokasi kejadian sehari setelah pembunuhan kedua korban. Perwira tersebut memerintahkan kepada Banpol membersihkan bak mandi di rumah tersebut. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo menerangkan penyidikan memeriksa 5 orang yang secara sengaja masuk ke dalam tempat kejadian perkara, TKP, kasus Subang. 5 orang ini masuk ke TKP 1 hari setelah pembunuhan Tuti dan Amal dengan melanggar prosedur. Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan dalam bagasi mobil Alphard di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. 5 orang ini masuk ke TKP pada 19 Agustus 2021. Tak sekadar masuk, 5 orang ini bahkan melakukan tindakan yang menghambat pengungkapan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Menurut Kombes Pol Ibrahim Tompo, 5 orang ini melakukan pembersihan di dalam TKP. Ini sebaliknya malah 5 orang tersebut membersihkan TKP. Tompo menerangkan dari 5 orang, 3 diantaranya merupakan polisi. 3 polisi ini bahkan menurut Ibrahim Tompo, memiliki hubungan keluarga dengan tersangka kasus Subang, Yosef. Kini penyidik kasus Subang mendalami peran 3 polisi soal kemungkinan adanya pelanggaran tindak pidana. 1 dari 3 oknum polisi yang masuk TKP kasus Subang itu adalah Arif, keponakan Yosef Hidayat. Arif yang saat kasus Subang terjadi bertugas di Polres Subang ini diduga ikut cawe-cawe dalam kasus tewasnya bibi dan sepupunya, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arif juga pernah menerobos TKP kasus Subang bersama Yosef Hidayat, Mulyana, Yoris Raja Amanullah dan 2 orang lainnya. Saat itu, Arif juga yang memerintahkan Yoris memindahkan mobil Toyota Yaris. Hal ini diungkapkan Leni Anggraini, kuasa hukum Yoris Raja Amanullah. Selain itu, Arif juga meminta uang pada Yoris saat otopsi jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arif beralasan pada Yoris bahwa uang tersebut akan diberikan pada anggota Polsek Jalan Cagak, Bribka Aceh Solihin. Tak hanya disinggung Yoris, pihak tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu pun pernah menyebut-nyebut Arif. Pengacara Danu, Ahmad Taufan Soedirja mengatakan Arif pernah mendatangi TKP kasus Subang bersama Mulyana, Yosef, dan Yoris, sehari setelah kejadian atau tanggal 19 Agustus 2021. Alasannya saat itu mereka ke lokasi untuk mengambil kucing peliharaan Amalia Mustika Ratu. Taufan bahkan mencurigai ada campur tangan aktor intelektual dalam perencanaan pembunuhan Tuti dan Amal. Arif dicurigai turut berperan membantu merancang cara agar kasus Subang tak bisa diungkap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.